sampai ke pendampingan yang ke-6. Jadi fokus mengenai kita selama beberapa menit nanti itu terkait dengan persiapan panen hasil belajar, kemudian pengumpulan survei umpan balik yang 360 derajat itu kan sudah pernah dilakukan. Kemudian sekarang ini untuk mengcross-check dan untuk menentukan posisi individu di kompetensi guru pemenang ini itu ada di mana. Itu ada umpan balik dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, kemudian ada umpan balik dari siswa dan dari penilaian diri guru sendiri begitu. Kemudian yang ketiga nanti ada refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan ini, baik itu dari sisi guru sendiri, kemudian dari sisi siswa. Jadi kita hanya berdiskusi dampaknya di diri guru dan dampaknya di siswa. Kemudian nanti ada penilaian pemetaan hasil ini. Jadi ini sudah penilaian dan seharusnya kemarin itu berupa rapat untuk membutuhkan aset dan sumber daya. Gunanya apa? Gunanya adalah untuk mendukung program yang akan boleh tadi waktu yang ke-6 itu untuk 1 tahun. Nah, di besok ini kemudian membuat itu. Kemudian kita masuk di bagian awal pendampingan. Nah, ini setelah pendampingan yang ke-5 kemarin dan yang ke-5 kemarin. Nah, itu proses apa yang sudah berjalan, kemudian apa yang dianggap sebagai capaian selama sebelum PI 6 ini. Proses apa yang sudah saya lakukan, kayak apa yang sudah dibenarkan di lokasi 5 ya. Saya berusaha karena sudah banyak pengalaman yang saya dapatkan, terutama diri saya ke sekolah. Saya harus bisa merubah cara pandang saya, sikap saya, pola pikir saya terkait dengan program yang ada setelah Lokakarya 5 kemarin. Saya kemarin berkomunikasi dengan PKK-nya sama Bu Isra, kemudian sama Bu Titin sebenarnya dari APHP, karena Bu Titin melahirkan akhirnya dialihkan ke Bu. Kami komunikasi terkait dengan programnya. Kemarin di Lokakarya 5 kan saya menyampaikan program Pakeman ya. Apa terkait itu ya Mas? Apakah secara global sebenarnya? Kalau yang kemarin kan hanya membuat awal spill awal aja, cuma sampai latar belakang. Nah, nanti ini program itu dikomunikasikan pada teman-teman asli itu. Sebenarnya kan untuk mendukung program gubernur agar berjalan. Nah, di Lokakarya yang ke-6 nanti baru ini gubernur programnya dijabarkan. Dan nanti gubernur kan membawa laptop itu dan website-nya, dan saat ini harus berisi beberapa komponen yang ada pada programnya Bu Nuril yang nantinya produknya ini akan dipamerkan pada waktu Lokakarya yang ke-7 yang berupa slide 9 itu nanti yang dibuat yang ketiga itu Bu Nuril. Jadi program ini yang diharapkan kan selama 1 tahun mendatang itu. Kenapa harus ada pemetaan hasil kemarin? Ya kaitannya dengan itu, makanya harus melibatkan semua aktor yang sudah saya spill juga di awal-awal sih dulu itu, dan akan lebih maksimal ya. Ya sudah saya lakukan, saya komunikasi dengan Bapak Ibu rekan-rekan terkait kegiatan program yang saya sampaikan itu dan yang merupakan juga asetnya sekolah. Dan kami berencana di kegiatan 2 minggu ke depan kan ada kegiatan HUT. HUT itu kami berencana dan juga berkomunikasi juga dengan anak-anak mau menampilkan hasil karyanya anak-anak dalam bentuk produk kreatif dan kewirausahaan. Dan jurusan yang akan berkolaborasi yaitu akuntansi antara BUIS dengan APHP, karena di situ anak-anak lebih banyak melakukan pengolahan makanan APHP, kemudian nanti dibantuan akuntansi dalam proses penjualan rapor. Jadi nanti actionnya kami juga direncanakan dan berjalannya nanti pada saat
baik Bu Nuril, hanya spill aja ya, nanti kita akan bahas secara detail di tahapan berikutnya. Nah selama ini seharusnya Bu Nuril sudah mengerjakan semua yang ada di LMS, harapannya sudah tercantum 100%, walaupun hal-hal yang menurut Bu Nuril, oh ini tak penting, ini yang kemarin itu mungkin dikerjakan saja untuk penyelesaian tugas. Nah sekarang mohon diperiksa lagi apa sekiranya yang belum diisi oleh Bu Nuril di bagian yang misal hanya komentar-komentar yang menurut teman-teman membuat waktu itu akan mempengaruhi proses progres LMS apakah sudah 100% atau tidak. Jadi ya Bu Nuril, ya sudah berapa persen? Sudah. Progres ya, apa saya udah pernah ngecek ya, pokoknya saya tuh kurang 1 jurnal yang 3.3 itu yang terakhir, modul yang terakhir program apa? Iya program itu masih kita buat aku yang yang jual yang refleksi. Yang penting kalau refleksi karena kebermanaannya yang kalian 11 saya masih 9 sampai waktu 3.3. Oke, kita masuk ke bagian inti pendampingan ketika berbicara tentang refleksi hasil survei yang sudah disebar oleh Bu Nuril. Jadi itu memang penting, sangat penting. Kenapa? Waktu di logo karya kita ada pembukaan, tapi diisi sama dia. Ya diisi sih, cuman kan kita kalau pendampingan kan project. Bapak Ibu kan tidak sadar kan kalau pendampingan ini adalah pembukaan. Jadi proses pendampingan ini semua pertanyaan saya itu adalah penilaian. Iya. Jadi seharusnya ketika kan saya selalu harus menyiapkan ini itu semuanya sudah selesai gitu, untuk eksekusi sebenarnya. Tapi kan tidak sadar ya ketika proses pendampingan mulai dari awal sampai sekarang tidak sadar kalau itu penilaian. Kita menjalani enjoy kan, ada hal itu dinilai semua dan semua yang dilakukan itu tidak terlihat kan hasil penilaian saya itu tidak gimana? Ibu melihatkah apa yang saya upload dari bukti-bukti semua yang sudah saya peroleh di sini semua saya upload. Saya melihat yang ada saya sendiri. Kadang saya gini, ini cuaku, oh aku keliru di sini. Kemudian gitu. Dan saya mengupload semua proses kita benar-benar bisa membandingkan nanti. Semua pertanyaan sebenarnya sama, cuma responnya yang berbeda. Ada kedalaman materi, ada teman yang enggak materi dan semuanya itu kan ya tetap harus hujan. Apapun yang sudah dijawab oleh teman-teman. Kan saya tahu nih mana yang salah, mana yang benar. Cuman saya berusaha untuk mengarahkan. Kalau tetap diarahkan tidak bisa ya sudah. Gitu. Nah, terutama di sini ini yang paling penting. Kenapa? Walaupun ini disepelekan oleh semuanya, tapi ini penting karena ini akan menentukan posisi diri pendidikan guru penggerak, kompetensi apa yang sudah dikuasai benar-benar dan kompetensi apa yang tidak dikuasai. Itu terlihatnya bukan dari Bu Nuril, tetapi dari kepala sekolah, dari responden itu dan dari saya. Iya kan, dari apa penilaian saya kan yang terlihat dari apa yang diungkapkan oleh teman-teman CPP. Cuman dari penilaian kesehariannya juga kan dari penilaian 360 derajat itu. Nah, kedepannya Bu Nuril dan teman-teman ini tahu posisi Bu Nuril di kompetensi guru penggerak kan ada banyak tuh. Harusnya kan kompetensi itu kan satu dari segi kita sendiri itu kan harus dijawab gitu. Bukan aku tidak bisa ini, bukan itu sih. Jadi harus fokus pada apa yang ada di situ. Kompetensi yang mengembangkan diri dan orang lain, kepemimpinan dan sebagainya itu harusnya dijawab gitu. Bukan menurut ini bukan sesuatu yang dikarang gitu loh maksudnya. Nah,
berdasarkan hasil feedback yang 360 derajat dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak ini, apa yang menurut kepala sekolah dan sejawat dan murid ini yang kurang atau perlu ditingkatkan? Terima kasih Bu. Yang pertama, di dalam pengembangan guru dan orang lain ya, saya bergeraknya menurut hasil tangkapan beliau itu belum maksimal, tidak posisi misal 1, 2, 3, 4 itu saya berada di antara 2 sama 3. Kalau ya di awal-awal saya itu di antara 1 sama 2, saya sudah di 3. Tapi ada yang masih belum bisa. Saya sudah menantang Bu. Bukan menantang bisa sok pinter. Pak Ilham monggo teman-teman kalau ingin membuat perangkat berdifferensiasi kita pukul kemudian saya sudah mengajak nantang itu apa ya, mempersiapkan diri sampai saya itu diminta untuk mengajari, saya sudah mempersiapkan. Tapi jawabannya beliau guru kan harus ngomong perangkat itu sudah jadi semua. Nanti nunggu di ajaran baru yuk kita bertanya semua perangkatnya sama. Jadi saya itu belum ekstra istilahnya baru mempersiapkan diri untuk memperbaiki perangkat yang kayak gitu sebenarnya. Tapi dari sekian sudah ada beberapa teman itu, karena kemarin sebenarnya tanggal 8 kemarin harusnya PKKS sebelumnya PKKS, tapi tidak jadi karena ada pergantian kepala sekolah. Jadi secara resminya yang biasanya kita kumpul dan pengawas tidak jadi. Tapi di hari-hari sebelumnya itu ada beberapa guru yang saya saya ditunjuk sama Pak Ilham untuk menunjukkan bahwa RPP saya sudah ada produknya, ada prosesnya. Kalau saya diajari ada 2 orang yaitu guru IPAS. Yaudah saya mencoba yang saya dapat dari guru penggerak, saya coba sampaikan ke guru. Nanti di mana itu produknya? Kok katanya kok tidak ada proses menunjukkan produk di sini kan bisa. Ya alhamdulillah tidak semua modul gitu kan harus satu, nanti beliaunya membuat sendiri. Menurut saya pengembangan saya masih belum keteman, belum maksimal, baru masih gini loh. Dan ke diri saya sendiri juga belum. Saya kan harusnya mengikuti ini itu dan sebagainya. Saya baru fokus pada kegiatan guru penggerak. Nanti setelah saya ini selesai, saya akan belajar lagi, mengikuti lagi agar yang saya dapatkan bisa lebih lumayan. Ini apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak ini? Itu yang berdasarkan dari identifikasi atau analisis dari semua instrumen yang sudah diberikan itu belum. Selama ini Bu saya kan belajarnya ya belajar dari saya sendiri, ada informasi dari panjenengan. Saya mau mendalami lagi ya. Saya masih merasa yang saya ambil belum 100% yang saya dapatkan. Jadi saya mau belajar lagi agar pada saat saya memandu teman-teman dalam di kurikulum itu nanti tidak seperti itu. Dulu punya modulnya kah? Modul semua modul belum semua modul ya? Yang saya guru penggerak kan? Iya, saya pikir semua CGP ini dari 5 modul bukan hanya dari LSS itu loh. Enggak ya ternyata. Kami dapat dari LMS saja, sama yang bisa di grup PDF itu yang kami ambil yang dari instruktur yang pendek-pendek itu ya tes-tes aja. Tapi kalau secara whole terus sambil kita nambah-nambah belajar di platform itu ya jadi saya pikir itu semuanya ada gitu. Harapannya hanya di kalau buka LMS memang capek dulu. Iya, modul ada modulnya sendiri, jadi modul 1.1 sampai 3.3 itu ada semua. Itu di pengembangan diri ada lagi Bu dari anak-anak yang yaitu ke orang tua itu. Tapi ya lumayan lah kalau saya dulu begitu cuek ya namanya siswa ya sama orang tua cuek dan tidak terlalu berpikir mungkin ya. Saya hanya bekerja sama dengan orang tua, komunikasi dengan siswa yang bermasalah saja biasanya.
Padahal seharusnya ini yang saya mintai pendapat anak yang pinter, yang tidak berpendapat. Jadi jawabannya itu begini, apakah guru mengajak orang tua menanyakan kabar, mereka hanya menjawab sesekali. Karena saya merasanya sudah pinter itu nggak perlu orang tua yang saya ajak komunikasi gitu. Terus guru meminta masukan pada orang tua, mereka hanya sesekali. Dan saya lupa tidak memberi kepada anak yang sering dipanggil ke BK sama Bu Naila. Mungkin kalau ke BK jawabannya bukan sesekali, selalu. Iya benar Gitu. memang. Padahal saya hampir semua orang tua saya ajak komunikasi, saya buatkan grup di dalam, ada informasi kecil aja. Bapak Ibu, pripun, gimana kabarnya? Bahkan sampai kemarin Semeru, apakah ada yang kena imbas? Itu saya tanya langsung. Alhamdulillah rame sudah di grupnya. Itu mengajak komunikasi. Bagaimana pripun, Bapak Ibu putranya sampun berangkat apa dereng? Nah itu. Nah itu yang. Terus apa lagi ya Bu ya? Oh ini satu lagi. Memberi dukungan. Meminta kami berganti ketua kelompok karena sudah waktu itu kita shooting itu loh Bu. Oke. Iya. Mereka peninanya berubah semua sudah berubah semua padahal baru itu ya. Terus berikutnya kan sudah mulai mepet ke ujian semester, jadi anak-anak berkelompokannya sudah mulai saya kurangi lebih ke pemantapan materi yang kelas 3 itu. Tapi mereka sudah iya Bu. Oke. Iya. Oke. Ternyata mereka senang ya. Iya, senang sekali. Itu di pengembangan Ya, mungkin kompetensi jadi pikiran sekolah. anak-anak gini loh harus belajar. Bu senang Bu, gini aja betul. Iya. Matematika kan stres terus Bu. Iya. Dan paling dari disukai. Rencana ibu nanti untuk kedepannya mengasah apa yang kurang, baik itu dari kepala sekolah, dari anak, dari rekan sejawat itu. Yang saya rasa itu Bu, mencari strategi pembelajaran yang paling menarik dan anak-anak tidak bisa. Selama ini saya nggak pernah yel-yel ya, terus anak-anak yel-yel pernah seneng, tapi yel-yelnya kalau bisa nggak hanya itu saja. Bu ganti ini strategi juga. Titik DJ sudah biasa dan luar biasa Bu dengan titik DJ ini. Kemarin saya di kelas 10 menggunakan persamaan linear dua variabel, menerapkan soal cerita. Dengan saya menjelaskan anak kejelasan ya, sudah mulai paham. Oke, sekarang guru punya permasalahan terkait dengan jurusan sampean sendiri. Kalau di APHP saya buat soal ini. Anaknya sendiri, misalkan Dina membeli tepung terigu sebanyak ini, mau membuat roti membutuhkan gula sekian, kan bentuk persamaan itu. Setelah membuat ini, silakan selesaikan di mana permasalahan tiap kelompok berbeda. Kemudian silakan bertamu melihat permasalahan kelompok lain yang tentunya berbeda pula. Silakan kalian tanya bagaimana cara menyelesaikannya. Dan setelah mereka keliling ke 7 kelompok di kelas itu pun, saya buat tes luar biasa. Dibanding materi yang lain, mereka lebih paham. Dan ingatnya, mereka nggak perlu belajar lagi. Ya. Saat semester kemarin, soal apa soal? Aduh Bu, ada yang sulit, ada yang bisa, ada yang mudah sekali. Yang paling mudah yang mana? Itu Bu, yang materi persamaan linear dua variabel itu. Kan kita keliling, jadi kita apa? Iya, itu hal yang akan saya gali lagi. Apakah kan tidak hanya titik DJ saja, disesuaikan dengan materi. Kadang itu juga tidak cocok kalau di materi yang lain ya. Jadi memang semuanya itu bukan apa yang paling menarik sih, tetapi mana yang paling cocok di materi itu. Jadi harus saya lebih kreatif lagi mendesain pembelajaran untuk anak-anak. Itu yang saya bilang. Saya lebih fokus ke siswa. Siapa nanti yang akan ikut libatkan untuk meningkatkan kompetensi guru penggerak yang belum Pertama, karena secara matematika Bu ya, saya ingin merangkul seluruh teman matematika dulu. Iya. Gitu. Kebetulan yang humanitasnya itu Pak Ilham, Bu Ika, Bu Ani, Bu Adi, Bu Ani, Bu Ika sudah
mengikuti saya, terus pokoknya rayuan saya pokok masuk, ayo ikut penggerak. Kalau Ilham kan sudah sampun sepuh gitu. Dan beliau bertiga ini kan kurikulum. Nanti kalau saya bisa masuk di kurikulum, bukan saya ingin masuk di kurikulum, maksudnya belajar bersama terkait dengan RPP berdifferensiasi, akan beliau bertiga akan menularkan ke semua teman-teman gitu. Jadi saya tidak merasa terbebani sendiri. Memang harus kolaborasi, kolaboratif. Kita masuk ke perubahan pembelajarannya Bunuril. Jadi ini proses Bunuril selama 6 bulan ini mengikuti pendidikan bergerak. Kita berefleksi bersama apa yang terjadi di Bunuril dan apa yang utamanya di anak-anak. Nah, setelah menjalani 6 bulan ini Bunuril, perubahan apa yang Ibu rasakan di diri Ibu, di kompetensi sebagai guru? Iya, tentunya banyak hal itu yang membuat saya mindset pola pikir saya berubah. Saya lebih, menurut saya sih, pertama ada rasa bersalah. Oh, saya ternyata bersalah. Ini setiap pendampingan selalu terang loh. Oh, salah berarti aku. Rasa bersalah. Jadi kalau saya salah berarti saya kembali harus seperti itu. Saya pernah melakukan ini, saya sadar bersalah dan saya tidak akan melakukan lagi. Saya harus lebih baik lagi. Kalau bisa mengajak teman, kalau bisa semua teman mengetahui materi berbeda, itu harapan saya. Biar saya tidak dikatakan orang yang sok-sokan gitu. Terus saya mulai harus memperbaiki proses pembelajaran saya, terutama memberikan pembelajaran kepada anak. Yang dulunya saya guru yang ya begitu namanya matematika, guru masuk apa tidak bu? Tanya ke guru lain. Kalau nggak masuk, sebenarnya. Tapi sampai sekarang memang yang menjadi apa namanya pelajaran favorit bagi anak kan jam pos. Jam kos, iya. Saya juga ibu. Jam pos itu tadi, saya akan yang tadi membuat anak-anak menjadi lebih asik, senang belajarnya, mendapat dukungan dari semua pihak. Teman-teman bisa saya ajak bersama. Saya yang belum itu mengajak hampir baru berapa guru kan yang saya ajak untuk melihat saya mengajar. Bisa yuk berbagi, saling sharing, saya salahnya dimana atau kurangnya dimana, harusnya saya berbagi. Ya semoga teman-teman bisa punya pikiran terbuka juga, tidak menutup diri juga. Dari sisi Bunuril sudah terbuka, kadang teman-teman juga tidak bisa terbuka. Kadang dari Bunuril itu walaupun ada beberapa guru penggerak itu diajari bahwa kita selalu terbuka menerima kritikan dan penilaian, ternyata ada saja itu guru penggerak yang masih susah dari menutup diri. Saya sering tanya, mbak, saya ini tapi klik di mana ya? Kalau bisa nggak pernah tanya. Rasa gengsi itu ada. Sekarang gengsi. Iya. Saya salah. Yes, mungkin karena pertambahan usia juga. Ya harus lebih sabar juga menghadapi siswa juga menghadapi teman. Hal yang dulu menjadi sebuah masalah sekarang sudah menjadi sebuah masalah. Memang itu memang harus ada gitu ya. Kalau tidak ada itu kita tidak bisa berkembang. Nah kalau itu dari segi Bunuril sendiri, sekarang dari segi anak-anak selama perjalanan 6 bulan ini apa ya Bunuril dan apa yang terjadi di anak-anak? Iya, anak-anak itu tadi yang awalnya memang mereka itu masuk dari sekolah ya di kelas 1 ya. Yang kelas 1 itu anak MTS sama anak SMP itu basicnya berbeda dengan. Kalau di SMP itu mungkin gurunya kontinu memberikan pembelajaran matematika. Kalau di MTS gurunya anak-anak kerjakan ini ditinggal karena sekolah swasta. Cerita sendiri, anak-anak itu cerita sendiri. Bu, kalau anak-anak dulu di MTS pernah diajari ini enggak? Pernah bu, tapi disuruh belajar sendiri, mengerjakan sendiri, jadi kita nggak mengerti. Pokok kita duduk hadir mengerjakan. Karena rata-rata gurunya tidak jelas. Sekarang gurunya hadir terus itu. Jadi seolah-olah mereka itu mendapatkan materi baru, walaupun materi SMP-nya sudah ada. Nah dari situ anak-anak merasa mulai termaju. Aduh bu, kalau dulu
dulu mungkin merasa nggak tahu apa-apa, sekarang mulai tahu. Mereka di kelas semangat luar biasa. Lalu kalau terakhir saya buat print test atau kuis, karena saya buat kuis ya dari materi tadi. Kuisnya mau cepetan. Iya, saya buat 1-2 soal aja yang paling istilahnya bisa dicek oleh semua anak. Namanya lari itu sampai ke preset-preset ingin. Iya, gitu. Wah, tapi tiba-tiba sudah bisa punya. Selamat berapa mau nilainya? Ada rasa ya Bu, gitu. Itu yang ada di kelas dan anak-anak senang walaupun saya capek yang timnas. Capek memang. Saya tidak bisa memikirkan hal di luar kelas, fokus pada anak. Tapi senang. Saya ngajarnya 10 jam. Wow. Bagaimana membuat agar anak-anak kita dan senang gitu 10 jam, 10 jam, 4 jam, 8 jam gitu. Udah enak ini 2 jam, 2 jam. Saya 2 jam itu tidak cukup. Saya 10 jam. Saya sering ambil jamnya teman. Anak-anak. Tapi kan ada 10 jam itu sudah penuh kan ya jadwal. Dan senang itu ketika ini anak bilang, sudah habis ya waktunya. Udah terasa. Gitu. Anak kan sudah tahu nilainya itu di bukunya masing-masing, kan langsung saya koreksi bulan. Aduh, ada yang lagi. Oh, di rumah ini di nol gue saya apa sih? Aku ini habis saya lele. Nah itu, ada komen-komen sendiri kan. Itu saya senang itu sama master. Ada satu lagi Bu yang biasanya saya mengejek anak-anak yang tidak pernah belajar. Itu sudah Ayo. dulu saya ngejek, kok isu sih terus gede apa? Sekarang Bu, anak tanya. Nih, sama ini kita sebentar. Pengelorot ya. Kamu kok jawab 5 kali? Iya. Apa Bu? Saya tadi keburu-buru sampai jawab 5 ini. Iya. Akibatnya. Nggak usah anak-anak, saya sendiri udah suka matematika ya, Iya. tulis. Memang nggak tertarik itu gimana ya? Nggak tertarik. Ternyata dengan memanggil anaknya Bu, sini, saya tunjukkan. Sampai sekarang di sini lah. Ini sebenarnya, lagi coba ini. Karena nggak tahu salahnya sih. Merasa dihargai tanpa harus ditunjukkan ke semua teman. Sekali kasih kesempatan waktu untuk memberikan semangat anak-anak. Yang membuat anak-anak senang. Terakhir sudah dapat nilai semua. Yuk, saya sudah rekam. Menilai kejujurannya. Silakan kalian jumlah total nilainya. WA Japri ke Bu Nuril, jangan di grup, nanti tak di grup kelihatan teman-teman kamu mau. Lebih dari 1 jam tidak Japri Bu Nuril, nilai hapus. Sepening gitu anak-anak. Itu kalau apalagi anak itu bilang gini, kenapa masuk pelajaran baik? Katanya capek. Nanti kalau nggak masuk Bu, nanti kalau nggak masuk nanti terus gimana? Pokoknya kadang anak-anak itu nggak boleh, jangan dikerjakan di rumah, nggak mau Bu. Senang di sekolah. Bukan, kayak merasa kurang. Kan kalau kita sebenarnya masih PRB anak-anak itu memberikan anak. Iya. Kalau saya kan sebisa mungkin tidak memberikan PRB anak. PR itu membawa masalah di rumah. Iya. Jadi ketika anak-anak jangan dikerjakan di rumah. Ini dikerjakan besok kalau belum selesai. Iya. Udah enak Bu, nanti malah mereka bukan Mbak Ibu yang ngasih PR. Kalian sendiri enggak apa-apa sudah Bu, enggak apa-apa gitu. Malah begitu gitu loh anak-anak itu. Tapi memang dari sekian banyak pasti ada yang menganggap yang tapi tidak banyak Bu, saya kelas dari 1, pasti kalau 100% bisa. Benar, apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini memuaskan? Yang paling memuaskan cara saya mengajar siswa berubah. Iya. Saya lebih nikmat mengajar di kelas daripada dengan materi pembelajaran yang ada di modul yang bergerak. Saya sudah sadar, oh guru kan bisa. Setelah saya menjalankan itu lebih asik ternyata.
masuk ke dunianya anak-anak. Terus mencoba mendalami, mengenali karakternya anak. Ada anak kelas DKP 2 ya. Anak itu kemarin ngotot mau minta berhenti ke pinggir ke wali kelas. Saya tahu anak ini tidak senang matematika, tidak senang apa-apa sebenarnya. Dia tuh hobinya ibadah. Suwon. Saya kalau pas materinya menggambar grafik pertidaksamaan probabilitas, tentukan hubungan penyelesaian dengan buahan grafik kartesius. Saya ajari langkah-langkahnya, cara membuatnya dengan metode cepat. Pertama saya buat sesuai dengan prosedurnya. Kalau metode cepat ini anak-anak cara. Oke, sudah paham semuanya. Anak yang tidak senang matematika tadi dulu yang namanya Hanti itu sebenarnya nggak diajari, nggak mereka. Tapi saya tahu anak itu tidak mereka. Saya tidak marah, saya coba biarkan. Oh berarti anak ini senang yang anak ini langsung diaplikasikan. Saya coba, kalau tentukan nilai dari E, nggak nyangkut sudah. Aljabar kan? Dia terakhir selesai. Tapi kalau sudah tentukan himpunan penyelesaian dengan menggunakan gambar grafik kartesius. Daerah mana yang diarsir, bentuknya seperti apa? Jika pertidaksamaannya seperti ini, saya tunjukkan langkah sederhana. Coba nomor 1. Bagus, gambarnya benar, tak nilai 100. Semua nah itu saya sudah, oh berarti anak ini belajarnya harus diferensiasi. Saya dulu tidak tahu, sekarang saya jadi alhamdulillah yang punya potensi. Dan itu saya lebih asik sama anak-anak. Ya maafkan saya. Nah, kalau tadi kan yang bikin senang nih, hal yang membuat puas. Sekarang selama 6 bulan ini apa saja yang membuat perjalanan ini menantang? Yang sulit-sulit nih. Menantang, bagaimana itu dulu. Kondisi setelah sekolah yang lama itu orangnya iya bu nggak membuat saya tergali juga. Ini saya ya pasif juga, Pak ini saya ada tugas Kayaknya sama deh. Yes. Kalau saya ingin mengumpulkan teman-teman Pak diskusi terkait aset bagaimana ini Pak? Ini wis wong-wong culik jak mangan ya mari ngono kayak omong materi coba dulu saya materi ya omong-omongan saya ya sudah satu Bapak Ibu tapi saya tidak punya makanan Pak Bapak Ibu saya panggil aja ajak ngobrol dulu saya dapat ini kita menggali aset sekolah jadi sendiri-sendiri saya pertama sama Bapak ini mengumpulkan beberapa teman saja di ruang muka dan ucapan apa Bu? Kita punya aset apa saja. Menurut Pak Nadiem asetnya kita bagaimana Pak? Ini menurut Bu Nurul gini, kalau saya gini. Jadi ada coret-coretan gitu ya. Jadi ada coret-coret oh iya, bagaimana dengan Bika, Ani, ya gitu aja. Kalau aset ini kita pakai saja. Setelah itu saya ke anak-anak. Jadi tidak bisa Pak saya Secara formal gitu nggak bisa gitu. Ini menganggap mereka itu bukan hal yang resmi gitu loh, tidak sesuai dengan protokolnya sekolah. Dianggap itu sebuah kepentingan pribadi untuk saya agar saya dapat nilai bagus. Itu yang menurut saya hambatan. Padahal menurut saya itu harusnya ya kita bahas bersama untuk kepentingan sekolah. Memang begitu Mendukung, tapi mendukungnya tidak 100%. Karena mereka masih beranggapan untuk kepentingan padahal untuk sekolah. dari itu untuk Itu yang menjadi hambatan bagi saya. hanya di sini loh yang maksudnya kalau yang teman-teman kemarin tuh memang mengundang dari teman-teman didapatkan itu makanya ada notulen. Kalau secara pribadi kan buat apa notulen? Iya. Notulen itu adalah hasil rapat. Iya. Gitu. Hanya di sini ya. Jadi sekarang kita masuk ke penilaian pemetaan aset. Iya. Nah dari proses pemetaan aset itu kan menggali kekuatan yang Iya. ada di sekolah, di anak-anak, di apa itu di lingkungannya anak-anak, Iya. lingkungan di sekitar sekolah. Makanya itu harus yang ada beberapa komponen
efektif untuk menemukan dan mengidentifikasi kekuatan sumber daya anak. Nah, termasuk itu selain sekolah, rekan sejawat, anak-anak yang setiap hari ketemu, itu juga ada tokoh masyarakat di sekitar sekolah. Kemudian itu juga dari sisi orang tua, bukan sendiri-sendiri, akan tetapi berkumpul bersama dan ini benar-benar saling berkolaborasi. Makanya itu diminta ada materi. Nah, di sini sekarang sudah penilaian pemerintah. Nah, yang saya tanyakan, siapa saja aktor yang diundang atau terlibat pada pemetaan hasil kemarin itu? Saya menunjukkan tadi itu ini. Nah, ini aspek ya ini. Jadi aspek penilaian itu ada. Nah, di sini gubernur bisa melihat melakukan pemetaan dengan hanya melibatkan rekan dan kepala sekolah. Jadi gubernur bisa tahu jika gubernur menilai itu berarti nilainya berbeda. Seperti itu. Murid rekan sama kepala sekolah saja. Tidak sampai orang tua. Jadi itu nanti yang seharusnya dilibatkan. Begitu. Sulitan. Karena mungkin komunikasinya yang kurang dan lumayan. Waktu yang dari Pak Harisnya komunikasinya sulit. Saya berharap semoga beliau yang baru tidak seperti itu, tapi terbuka dan paham betul ini. Sehingga teman-teman sekolah saya ini di IKA ini bisa mengikuti lebih maksimal. mudah-mudahan ya. Tidak meremehkan orang. Iya. Mungkin karena sudah dokter itu ya saja. Nah, ini bagaimana proses Ibu dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya di sekolah bersama aktor-aktor tadi yang tadi? Pertama, saya mengadakan komunikasi dengan kepala sekolah dulu. Atas himbauan kepala sekolah, setelah komunikasi terkait dengan asal itu tadi, saya dihimbau untuk mengumpulkan teman-teman di luar ruangan. Memang dari sekian banyak kan kita tidak mungkin mengganggu KPM ya. Jadi pada saat pembelajaran itu kita tidak bisa mengganggu, maka kita memanggil teman-teman yang pada saat itu jam kosong dan tidak keberatan terganggu untuk aktivitas yang lain. Karena mereka ada saja dari jawabannya. Ya udah yang tidak repot saja monggo merapat ke ruangan. Alhamdulillah ada teman-teman yang berdiri waktu itu ada 2 wakasek, ada 2 kaprok, yang lain guru. Setidaknya minimal terwakili antara wakasek ada, terus kaprok ada, kemudian ada Pak Buli lebih kita ngobrol bersama. Pertama saya kasih paham dulu kalau saya itu di materi ini itu terkait dengan sumber daya sekolah. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi sumber daya sekolah kita itu apa saja yang nanti terkait akan mendukung program sekolah. Mereka kan tidak tahu apa saja. Ya saya sampaikan dulu ada 7 aset Bapak Ibu. Aset yang pertama ini tentang ekonomi, yang kedua sampai 7, baru mereka mulai paham. Setelah paham, saya terus contohnya dulu kalau aset manusia, yaitu gurunya dan sebagainya ada berapa. Itu mereka akhirnya mulai saya kasih materi dulu yang terkait itu apa saja, baru memberikan masukan. Apa yang nggak paham? Kalau saya kemarin diskusi kolaborasi dengan teman-teman, kalau yang alam itu seperti ini, berarti itu ya. Akhirnya mereka memberikan masukan. Ada yang gini, ini salah ini gurunya mulai sekian, kalau di data saya dulu sekian, ya sudah sertifikasi sekian Bu. Iya. Akhirnya dari masukan teman-teman itu yang beberapa sudah saya tulis, saya coret lagi. Setelah selesai, saya ketik kembali hasil diskusinya, saya masuk ke bapak-bapak, barusan saya sudah diskusi dengan teman-teman di hasilnya. Ya wes mari lah. Oke. Setelah itu, setelah dengan guru, besoknya saya dengan anak-anak di kelas. Waktu itu anaknya satu kelas yang saya ajak, kalau saya wali kelasnya minta jamnya Bu Yuyun sudah selesai praktek, ada waktu 1 jam kosong. Nanti kita diskusi ya, pernah nggak membahas ini? Tidak. Oke,
oke, sekarang kalian jadi tahu kan kekayaan sekolah kita. Tapi mau beda antara guru. Tuh, kalau terkait dengan finansial mereka nggak tahu punya bos sama sodako dari orang tua. Kalau kita kan ada BPOB, bisa tulis. Mereka kenapa gimana tentang guru? Gurunya aku pinter-pinter, ya beda kan gitu. Setidaknya anak itu tahu dengan aset sekolah kita. Nah, jika itu terpisah-pisah benar ya. Nah, ini proses kolaborasi yang terjadi itu bagaimana? Bisakah Bu Nuril mengkoneksikan antara ini dari kepala sekolah dan dari rekan sejawat dan dari siswa ini? Adakah koneksinya di situ? Kalau terpisah-pisah itu mengkoneksikannya itu setelah saya komunikasi dengan siswa, saya laporkan ke kepala sekolah. Kepala sekolah beritahu pendapatnya anak seperti itu. Dari dulu koneksinya masih berupa pendapat secara hasil saya membuat catatan itu saja, tidak secara komunikasi secara langsung. Ada catatan itu dibuat seharusnya pada waktu proses terjadi setelah rapat. Iya. Bu Nuril membuatnya dulu, catatan dulu, kemudian mengkomunikasikan. Komunikasi. Artinya begini Bu Nuril, dari proses yang sudah dilakukan oleh Bu Nuril itu sepertinya hanya pemikiran Bu Nuril sendiri dan disampaikan. Padahal harapannya itu adalah bersama-sama menggali potensi yang ada di sini. Kan Bu Nuril sudah memetakan aset ini pada waktu awal, pada waktu di LMS, dan kolaborasi di situ Bu Nuril sudah mempresentasikan dan sebagainya. Nah, harapannya di sini itu di aksi nyatanya ini bukan Bu Nuril itu mengimbaskan hasil dari apa yang dari pemikiran Bu Nuril, tetapi mengajak bersama-sama, ayo kita identifikasi yuk apa yang sekiranya tidak terpikirkan oleh Bu Nuril yang sudah diidentifikasi Bu Nuril dari ini. Nah, mungkin ada tambahan dari yang lain. Harapannya itu Bu Nuril. Ada tambahan. Itu tadi teman-teman, ini ada apa namanya lahan kita. Bu Nuril hanya menyampaikan ditanami sayur-mayur, kan bisa dipakai untuk pembuatan pupuk atau itu bisa digunakan nanti kita membuat lapangan basket atau lahan yang luas, seperti itu. Ada masukan seperti itu. Tidak hanya mengoreksi ini salah, tapi ada memberikan masukan tambahan. Karena saya dengan gimana Bapak Ibu menurut panjenengan, ini tuh ada yang dulu, nah itu saya catat, saya masukkan. Tantangannya apa Bu Nuril pada waktu melakukan identifikasi sumber daya itu bersama aktor yang sudah Bu Nuril ajak ini, itu apa dan bagaimana mengatasinya? Apa esensinya? Tantangan pada saat saya mengumpulkan. Kalau pada prosesnya tantangannya saya kepingin seluruh guru, tapi hanya beberapa orang karena tidak diwadahi oleh sekolah. Itu pelaksanaannya saya ingin semua, tapi diminta sebagian saja. Itu tantangan pertama bagi saya. Yang kedua, Bapak Ibu guru itu belum paham betul aset sekolah secara keseluruhan, belum maksimal memahami, sehingga saya harus memberikan gambaran ini agar bisa memancing pendapat-pendapat ini karena beda pemahaman kita. Mereka tadi ya belum sampai mengundang ya, iya belum sampai mengundang. Justru di luar itu yang kita aturkan. Yang mengundang dari luar pun sebenarnya di sini sudah ada tuh ini, tapi dibalikan lagi itu kan acara sama pribadi, kok mengundang orang tua ya usaha dulu. Ya mungkin kalau saya gini, ya Allah kalau senengnya dari ibu SD, ibu nenek itu omong-omong di saya, ya ini sekolah besar, mungkin bisa diposisikan ke Bu Ari sendiri mungkin dengan jumlah guru 40 berapa orang. Kalau saya pribadi sih memang tak perlu semuanya. Iya. Yang esensi yang berkaitan dengan misal kalau misalnya dari sumber daya dari sarana aja. Kalau kita butuh untuk ke orang tua humas ya, terutama lokal. Nah, saya ajak itu sarpras sama humas karena di situ ada fisiknya sekolah,
Sama kalau Bu Ani awalnya Pak Ilham berkuat sekali, nanti ternyata Pak Ilham bisa meminta pendapat terkait dengan modal manusianya gitu ya, sumber dayanya. Pak Ilham repot, terus benar diwakili Bu Ani dulu staf saya. Ya Bu Ani yang koreksi masalah modal, Bu Indri di Lumas yang masalah sosialnya, terus kemudian dengan dudi-dudi, itu tadi sama politiknya, itu Bu Indri yang memberikan masukan. Dan itu sebenarnya untuk sebenarnya perwakilan saja, Iya. itu nggak harus semuanya itu cukup dua, terus kemudian apa dari tokoh masyarakat di sekitar sini satu gitu. Nggak apa-apa, tidak semua. Jadi kalau misalnya pengkondisiannya itu misal kita akan memberikan konsumsi, itu juga memang harus ada sih. Contoh ya, kalau kemarin di Busa itu justru mereka Busa mendapatkan banyak. Nah, programnya Busa itu untuk lahan ya, dari dari masyarakatnya itu malah menunggu untuk diajak bicara, satu mereka memberikan ide dan itu. Nah, kalau minta apapun malah difasilitasi. Dan karena memang ada how kita mengkomunikasi ke tenaga-tenaga. Jadi kalau misalnya dari kitanya sudah, aku udah dapat dari dukungan dari sekolah, terus mandek begitu, kan nggak bisa kemudian. Jadi kalau misalnya harapannya itu semua, justru malah kurang efektif. Karena rapat kalau jumlahnya banyak gitu. Tapi itu pada waktu saya ke SMP 2 di PFD itu ada momen langsung tanggap. Artinya ada rapat, udah ada rapat dari situ. Dia juga meminta yang lain ke mahasiswa. Gitu. Kebetulan yang siswanya yang dipilih anak saya gitu, jadi saya juga bisa pelajari ke anak saya juga gitu waktu itu bagaimana prosesnya gitu. Jadi nanti mungkin Bu Nuril bisa berbicara dengan diskusi dengan teman-teman, bagaimana cara mereka merangkul atau bagaimana cara mengkomunikasikan biar nanti ke depannya Bu Nuril ini bisa lebih maksimal lagi untuk programnya. Di sini kita merangkul teman-teman sekitar, mengajak komunikasi, terutama teman-teman setidaknya itu agar tahu ada apa di belum kan nanti pada akhirnya semuanya disuruh ikut. Ada biar semuanya itu sadar bahwa tidak bisa kita sendirian, dan kita memang harus dan memang membutuhkan orang-orang di sekitar kita untuk sekolah ini gitu terutama. di sini kan Ya sama semuanya itu tantangan kita sebagai guru pembeka ini, kita diajari biar ada harus begini harus begitu. kan menjadi tantangan saya sampai saat ini gitu di saya pada KP 5 tema kedua belum teman saya sudah kumpulkan. Kalau saya kumpulkan teman-teman, mereka tidak berani menyampaikan secara langsung gitu kepada saya, Bapak Ibu monggo. Saya ini dapat informasi dari Bu Dian, dari Pak Taufik untuk tema kedua. Kok katanya tidak sejalan, tidak sepikiran dengan pandangan. Monggo yuk kita bahas sekarang, mumpung setelah rapat ini ada waktu. Semua. Karena yang atas kepala sekolahnya membiarkan. Saya berharap, saya kemarin mengadakan diskusi. Saya beliau sama Pak Taufik mencari solusi bagaimana bisa yang kondisi di sini yang sekarang sudah berjalan sendiri-sendiri dua itu, beliau bisa merangkul kembali, bisa semangat kembali seperti zamannya Bu Tati sama Bu Sri dulu. Terus Bu Susi bilang begini, ya sudah ini saya kan masih fokus wirausaha itu. Kalau sudah serah terima selesai, berat terus ini hari Senin itu mau saya akan mengumpulkan teman-teman semua, mau melaporkan tulisan semua,
kepingin gerak, Iya, berapa itu semuanya begitu. Nah ini perasaan yang benar pada waktu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya dari sekolah itu bagaimana? Setelah saya berhasil mengidentifikasi, pertama saya itu tadi di apa namanya, sebenarnya saya sudah tahu terkait dengan aset ini ya dari lama. Teman-teman dulu sering kumpul terkait dengan IDS seperti itu, kemudian ke PMP, yaitu sudah terbiasa mana yang akan kita kembangkan potensinya lagi. Kemarin terpikir, karena kita punya aset yang positif ya, bagaimana memanfaatkan itu. Sekolah yang kotor berbasis negatif tidak perlu dipikirkan dulu, tapi yang ada dulu, ada potensi apa, itu yang akan kita kembangkan, menjadikan sekolah menjadi lebih asri, lebih hijau. Dan kemarin kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman terutama di P5 yang semula bis itu kan ada kegiatan HT, pentas seni, ada beberapa teman yang minta, jangan gaya hidup berkelanjutan yang membuat apa namanya sekolah hijau bersih, kemudian pengelola sampah, lebih baik kita pakai ini, besoknya ada pentas nih anak-anak dipakai. Ya sudah, oke. Ya berarti kan jadi kan kita kearifan lokal ya. Iya Bu, pokoknya yang tari-tarian itu oke. Kita mau dikasih berapa? Kita masuk di mana ini di kegiatan 2 pekan ini? Pelimanya 2 hari saja Bu. Aduh, modul saya harus membuat modul di situ sama teman-teman. Kan minimal 1 tahun berapa jam tuh ya? Dan modul itu harus 96 jam kan? Bagaimana 96 jam bisa bentuk karakternya anak-anak hanya 2 hari gitu. Ternyata teman-teman itu tidak paham kalau P5 itu adalah mata pelajaran wajib. Dan itu butuh orang yang di atas saya sebenarnya sih membriefing Bapak Ibu Guru, dianggap seperti kegiatan ujian semester. Saya koordinator sebagai panitia, terus teman-teman sebagai pengawas. Padahal mereka adalah fasilitasinya. Mereka nggak paham gitu. Terus mereka ada HR-nya gitu loh. Karena terbiasa HR, padahal HR nggak boleh. Padahal itu sudah terinclude di dalam mata pelajaran mereka masing-masing, hanya dibuat bersama-sama agar modulnya bisa sama, seragam dan ada gitu. Kalau bayangkan kalau satu guru buat modul sendiri terkait ini, punya proyek bermacam-macam. Sebenarnya sekolah kan seperti itu. Ternyata mereka nggak mau dimasuki P5. Akhirnya sama Bu Susi kita curhat, Bu Susi kan sudah dihubungi karena mungkin perbedaan pandangan. Kalau pikir nanti setelah ini acara selesai saya rapatkan kembali bagaimana kita bisa bekerja sama bersama-sama, luar biasa. Saya baru dapat kata-kata begitu sudah, semoga ini menjadi pencerahan bagi saya nanti untuk merangkul semua teman menggerakkan sekolah ini. Semoga dan semoga beliau itu paham bisa menghargai orang sebagai mitra dari saya. Karena yang kemarin itu tidak sebagai mitra, bukan. Saya bawahan harus satu. Iya. Itu ya. Tapi bagaimanapun namanya saya anak buah ya harus loyal mengikuti kebijakan tersebut. Ya semoga kedepannya Bisa lebih yang sudah saya identifikasi itu kita sudah tahu aset-aset sekolah kita bisa mengembangkan ke depan untuk program sekolah kita. Saya ingin mengeluarkan pemikiran berbasis positif kepada teman-teman. Karena di sini hampir mirip seperti saya, baper duluan. Baper itu kan yang berbasis negatif kan. Nah itu harus kita buat jauh-jauh. Yuk kita sama-sama baru sudah berpikir berbasis positif. Jangan kurangnya dulu, tapi yang ada dulu yuk kita kembali. Teman-teman masih berpikir negatif seperti saya kemarin sebelum ikut. Negatif itu kan karena ada penyebabnya itu yang membuat kita jadi kita was-was dulu. Menurut ini apa pertimbangan Ibu dalam menemukan sumber daya sekolah? Nah ini apakah aset yang sudah diidentifikasi ini sudah sejalan dengan program yang akan mulai
50-50 sudah sejalan. Aset yang pertama, anak-anak ini kan SMK Bu. Iya. Nah, mereka punya potensi dan keterampilan masing-masing. Dari masing-masing potensi ini, saya dan teman-teman beberapa guru PKK ingin yang biasanya bergerak sendiri-sendiri berjurusan, di satu momen kita bersama-sama program ini. Iya. Nah, Terus di acara pertimbangannya Bu Nuril untuk menentukan sumber daya sekaitan dengan itu apa? Pertimbangannya Bu Nuril menentukan sumber daya. Saat ini yang paling tampak menurut saya itu karena sesuai dengan background atau latar belakangnya anak-anak SMK. Anak-anak ini harus terbiasa terlatih untuk menjadi anak-anak yang kreatif, bisa mengembangkan potensinya. Karena yang tampak di saya, basicnya SMK itu tadi. Seandainya anak-anak sudah terbiasa dengan kegiatan tersebut, menghasilkan produk yang kreatif, membuang rasa malu menjadi anak-anak yang berjiwa berwirausaha, lulus, seandainya mereka tidak bisa ikut orang, bisa mengembangkan dirinya sendiri. Itu yang saya tangkap. Kenapa saya mengambil itu? Basic saya, backgroundnya itu kenapa saya lebih senang di situ. Dari identifikasi yang sudah Bu Nuril lakukan secara pribadi sebelum ini, nah itu pada waktu Bu Nuril mengumpulkan beberapa aktor ini, itu apakah ada hal yang baru yang dijadikan sebagai sumber daya sekolah? Hal yang baru sumber daya sekolah selain itu ada masukan dari Pak Mandala waktu itu. Masukannya Pak Mandala gini, anak-anak selama pandemi ini kan tidak pernah ikut kompetisi sama sekali. Padahal dulu sebelum daring, anak-anak itu luar biasa pialanya, hampir setiap bulan ada piala baru mahasiswa. Semenjak dipimpin beliau, kebetulan langsung daring, mengikuti ini dilarang, mengikuti ini tidak boleh, alasan dan tidak ada dan sebagainya. Sedikit sekali. Padahal potensi yang anak di akuntansi itu luar biasa. Siswanya tapi ikut satu Tidak ikut ya? hanya satu yang boleh yang ikut satu semester saja. Apa ya? Merugikan dan tidak merugikan. Allah. Yang muncul saja terlihat seret yang diberangkatkan di akuntansi saja, yang lain tidak boleh. Padahal jangan istri sama budal kabeh, budal kabeh. Dengan alasan tidak ada ibunya. Akhirnya itu yang disampaikan oleh para anak-anak itu punya potensi dulu gitu, tapi karena tidak ada kompetisi mereka merasa kurang. Ya sudah, ini yang akan kita nanti kembangkan, semoga dengan harapan balik lagi kepala sekolah yang itu bisa memfasilitasi anak bisa. Sebenarnya ini nanti saya akan mencoba untuk cross check ya salah satu yang sudah diajak pada waktu mengidentifikasi aset. Nah ini mohon dipersiapkan. Dan ini setelah ini kita akan mencoba untuk berdiskusi dengan persiapan pada hasil belajar. Jadi sekarang ini dengan yang siapa yang disiapkan? Bu Ika. Nah, dengan Bu Ika, pada saat dari Bu Ika kita kembali ke lagi. Gitu. Pada saat Bu Ain komunikasi dengan Bu Ika, saya posisinya di mana? Melihat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ika. Ketemu lagi ya. Ini nanti akan mengalami proses ini juga ya. Sudah berjalan prosesnya begini. Sebentar, Bu Ika, sebenarnya ini adalah pendampingan yang ke-6, ini adalah pendampingan yang terakhir saya dengan Bu Nuril dan saya dengan Pak Omar. Nah di sini sebelumnya diharapkan Bu Nuril ini nanti
mengidentifikasi aset yang ada di sekolah untuk menentukan sumber daya apa yang bisa sekiranya untuk mendukung programnya Bu Nuril. Nah, program Bu Nuril ini butuh dukungan dari semua pihak, dan Bu Nuril ini tidak bisa kalau misalnya Bu Nuril berpikir sendirian. Nah, harapannya kemarin itu sudah ada pertemuan yang mengundang beberapa aktor dan melibatkan semuanya dan berkolaborasi untuk menemukan sumber daya ini. Nah, kebetulan Bu Ika ini sekarang yang diundang untuk mewakili ya, gunanya apa, untuk mengecek cross check kesepemahaman Bu Ika dengan Bu Nuril tentang identifikasi aset ini. Kemarin pada waktu membicarakan ini itu bagaimana proses Ibu dalam mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini. Kebetulan memang kami hari Selasa kalau tidak salah ya Bu Nuril, nah, Selasa tanggal 22 itu kami berkolaborasi yaitu untuk membicarakan tentang aset yang dimiliki oleh sekolah. Nah, pada waktu itu saya sendiri memberikan kontribusi tentang aset lingkungan. Memberikan itu, nah itu prosesnya kemarin itu boleh diceritakan sedikit itu bagaimana? Kami sekitar ada 7 orang itu berkolaborasi di ruang makan, yaitu berkumpul membicarakan ini, dan kami saling bertukar pikiran, aset-aset apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Kemarin dari itu yang muncul dari segi aset lingkungan. Nah ini apa saja kendala dan tantangan pada waktu itu melakukan identifikasi sumber daya ini dan bagaimana cara mengatasinya. Ini pada proses diskusi itu tantangannya apa Bu yang dihadapi? Karena kita banyak orang ya Bu, saling memberikan masukan. Ya, mungkin ada masukan-masukan yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga kan perlu adanya kesepakatan bersama. Itu memang dibutuhkan keragaman, dari sisi bapak atau dari sisi ibu, dari sisi siswa mungkin ya, itu kan yang diinginkan adalah mengidentifikasi secara bersama-sama. Itu memang tidak untuk diperdebatkan mana yang benar mana yang tidak, memang untuk semuanya saling memikirkan mengidentifikasi apa yang sekiranya bisa untuk membantu Bu Nuril dalam menjalankan programnya gitu. Nah, dari yang sudah disebutkan oleh Bu Ika tadi itu cara mengatasinya bagaimana Bu? Kami saling bersharing. Nah, kira-kira ini perkataan ini sama enggak dengan ini, jadi saling dikaitkan Bu. Jadi sehingga untuk mencapai kesepakatan itu tadi, apa yang kurang ya salah ya, yang belum yang mana. Nah, perasaan Ibu kemarin ketika berhasil mengidentifikasi salah satu sumber daya sekolah ini bagaimana ketika bisa memberikan sumbangsih untuk program yang setidaknya senang ya, karena kita memang untuk mencapai tujuan sekolah itu tidak bisa untuk berjalan sendiri-sendiri. Nah, terutama kan kita harus mengidentifikasi aset yang dimiliki sekolah itu tadi, sehingga dengan seperti itu apa yang perlu dikembangkan dari sekolah ini, apa yang masih bisa lagi dikembangkan. Apa Bu pembelajaran yang Ibu peroleh ketika proses berlangsung pada waktu memetakan aset sumber daya ini? Jadi dengan berkolaborasi kemarin kita menjadi tahu ya. Kemarin sebelumnya kan tidak tahu apa-apa itu, hanya intinya mengajar. Intinya di sini pokok datang ke sekolah mengajar, memotivasi anak-anak begitu saja. Jadi tanpa mengetahui apa yang dimiliki aset yang ada di sekolah ini, potensi apa yang
bisa dikembangkan. Nah itu Jadi ternyata tahu ya. Ternyata nggak ngajar saja nih, Bu. Oke, nah ini Bu dari Ibu sendiri ketika memunculkan ide lingkungan bahwa lingkungan itu menjadi salah satu aset yang perlu dipertimbangkan oleh Bu Nuril dalam membantu programnya Bu Nuril. Nah ini apa pertimbangan Ibu untuk menentukan bahwa itu sumber sekolah, sumber daya sekolah? Nah, kemarin saya memberikan sedikit sumbangsih. Nah, karena sekolah ini kan jauh dari jalan raya, ya, sehingga tidak terganggu dengan kebisingan. Kemudian tanahnya di sini juga luas, ya Bu, masih banyak sekali lahan-lahan kosong yang masih bisa untuk dikembangkan lagi. Misalkan kita bisa memetakan lahan-lahan untuk anak-anak per kelasnya, misalkan di belakang kelas itu kan masih belum dimaksimalkan. Nah, setidaknya bisa ditanami dengan tanaman toga, obat-obatan keluarga, kemudian mungkin sayuran, bisa cabai atau tomat. Nah itu nanti insya Allah kita masih bisa hubungan dengan SBL nih Bu. Ya, mana sempat ya banyak tadi ya. Banyak loh sebenarnya itu saya lama vakum ya. Hanya fokus ke materi. Anak juga aku enak Ibu gitu. Saya bikin hal yang baru dan melibatkan semua ekosistem sekolah. Iya. Dulu harapannya ini nanti bisa diperbaiki ke depannya demi kelanjutan program yang akan Bu Nuril buat nanti. Pastinya ini nanti kan masing-masing membutuhkan program, satu program setidaknya Bu Nuril 1, Pak Roman 1, Bu Ika 1, dan ini bisa menjadi alat Bu Ika nanti sudah harus menjadikan ke arah sana. Kekurangan yang ada di Bu Nuril dan Pak Bambang ini bisa membuat Ika lebih sempurna lagi. Nggak apa-apa kan, memang kalau saya buka ya sudah kita apa adanya dulu, nanti bisa penyempurnannya Karena hubungannya dengan finansial juga. Terima kasih Bu Ika. Terima kasih Bu Ika. Ini mudah-mudahan keterlibatan Bu Ika nanti bisa lebih melancarkan program itu. Terima kasih. Ini saya masih akan membicarakan lagi tentang beberapa hal dengan Bu Nuril. Bu Ika, terima kasih. Terima kasih bisa mendengarkan. Ya, semula. Udah itu kita masuk ke persiapan panen hasil kerja ya. Ini untuk kita sudah ketemu pada waktu di PA. Paling tidak ya sudah itu yang disiapkan tentang lokal ya. Besok ini Bu Nuril menyempurnakan programnya Bu Nuril. Jadi untuk membuat program itu ada beberapa kriteria yang harus ada di situ, dan itu nanti akan menjadi 9 slide dari kriterianya menjadi 9. Jadi hal-hal yang harus dipenuhi dalam membuat program yang baik sesuai standar yang diinginkan. Nah itu besok dikerjakan. Jadi Bu Nuril jangan lupa membawa laptop karena besok kita mulai lebih membuatnya itu slide di laptop. Nah slide ini nanti diharapkan bisa menjadi persiapan untuk loka karya yang ke-7. Nanti itu yang akan di-print dan dipamerkan menjadi program. Harapannya nanti dipamerkan ada semua pengunjung kemungkinan bisa mendukung atau yang bisa diajak untuk bekerja sama atau tertarik di Bu Nuril itu bisa harapannya begitu. Ada masukan dari pengunjung juga. Dan Bu Nuril besok juga untuk persiapan hanya 2 sebenarnya Bu Nuril, tidak neko-neko. Cuma teman-teman ini neko-neko karena ada banyak sekali sepertinya ini ditunjukkan ke, padahal untuk hasil yang harus dipamerkan cuma 2 dari pribadi ya. 1 program yang sudah dibuat yang 9 slide itu menjadi A3 itu, kemudian yang satunya itu aksi nyata yang terbaik, foto-fotonya yang ingin ditampilkan.
Nah, kemarin pada waktu saya di Surabaya itu saya mendata apa yang ingin ditampilkan. Lah kok ternyata banyak videonya. Oke lah, enggak apa-apa. Cuman harus dipikirkan bahwa video itu orang nggak akan nunggu sampai berlama-lama gitu Bu Nuril. Jadi video oke, nanti ada satu yang membawa dan itu ada videonya di standnya itu semuanya diputar aja di situ. Tapi ya biar muter sudah orang bisa jalan-jalannya. Tapi harapannya tidak hanya video itu, foto-fotonya tetap di print, kemudian ditambahkan di stand kita agar jika tidak ada waktu untuk melihat video itu bisa langsung melihat di standnya. Jadi jangan video saja, jadi ada fisik yang bisa dipamerkan. Nah, kemarin itu saya memposting untuk kelas berbagi sebagai penyaji. Saya memilih Busai. Kenapa? Karena Busai ini mengangkat yang diferensiasi itu dan dinominasikan di PGRI dan itu menang gitu ya. Karena ini gunanya untuk pameran, bukan untuk menang-menangan memang. Karena ini ada sekalian, kenapa tidak sekalian kita tunjukkan bahwa CBP ini juga ada yang menang. Itu harapannya begitu. Dan bukan berarti terus itu tiba-tiba Busai dan ini ada audisinya dan masing-masing PP itu mengirimkan satu kandidat untuk nanti sebagai narasumber di kelas berbagi. Nanti itu akan dipilih seharusnya 3, tetapi karena kelasnya ini nanti terpecah 2, ini disatukan, nanti yang dipilih 6. Harusnya kalau 3 itu memberikannya itu 20 menit, tapi ini akan dikurangi sekitar 10-15 menit. Itu nanti ada 6 yang akan mewakili keseluruhan CGP ini dengan standar nanti yang sesuai dengan yang ada di moderasi. Gitu Bu Nuril. Kalau misalnya Bu Nuril yang akan menampilkan sesuatu yang lain sekiranya itu untuk dekorasi, pernak-pernik untuk memperbagus diperbolehkan, atau menambah karya yang misal Bu Nuril sempat membuat buku karya sebelum ini atau itu boleh berada di stand gitu untuk ditata begitu, nggak apa-apa begitu. Kalau saya kan jadi koordinator adiwiyata di pengolahan sampah. Banyak sekali kreasinya anak-anak. Ya saya saking banyaknya saya sampai disiapkan satu ruangan hasil karyanya anak-anak di tengah-tengah. Namanya ruang adiwiyata. Untuk Bu Nuril coba Itu karyanya anak-anak bersama dengan teman-teman nanti melihat ketersediaan tempat. Diambil mau yang mendekorasi menghias gitu. Di dekorasi mau seperti apa, Bu Nuril pilih dari anak-anak itu yang terbaik, sekiranya cocok untuk stand kita boleh. Nggak apa-apa gitu. Cuman yang terpenting itu karena kita ini programnya harus inti dari apa yang akan diperoleh, maksudnya apa di Lokakarya 7 ini, kita harus standarnya harus didapatkan bahwa yang harus benar-benar dipersiapkan itu 1 program, 2 aksi nyata yang terbaik nanti yang akan dipamerkan. Perkara nanti mau apa selain itu saya udah nggak urus itu dulu. Yang saya pentingkan yang ini sesuai moderasi. Kita tak menang-menangan dulu ya. Kita berangkatnya itu dengan PP yang lain. PP yang lain itu nggak bagus-bagusan depan. Kita nggak boleh gampang, malah ditekankan bahwa semuanya itu harus bagus semua. Jangan sampai di sini bagus sekali, di sini jelek gitu buatan. Sama seperti yang kelas berbagi itu sekiranya itu yang bisa mewakili CBP dan itu nggak boleh satu bagus satu jelek, itu nggak boleh. Jadi kamu harus bisa mempersiapkan dan menyeimbangkan itu biar kelihatannya semuanya bagus. Bu Ayu, saya tanya nih. Saya setiap kali mengerjakan di LMS itu kan kadang sebenarnya banyak ya yang ada di pikiran saya. Kadang program apa banyak di sekolah program. Saya kan menjalankan beberapa program. Ini saya tampilkan adalah ini di LMS. Pada saat itu ternyata di ujung perjalanan kecilnya berkali karena kegiatan yang saya tampilkan di situ tidak bisa tampil sebelum acara Lokakarya. Padahal kan mau saya tunjukkan ada program lain yang sudah berjalan
apakah saya harus merubah itu? Bukan Gitu Bu loh. Nuril. Sebenarnya program ini yang akan dijalankan Bu Nuril selama 1 tahun mendatang sebagai guru. Tidak harus yang ada di LMS itu. Oh, saya tuh takut di LMS begini, tapi kok malah yang ditampilkan ini. Padahal realnya itu saya lakukan di sekolah. Program yang di LMS sudah membuat, sudah ada Sudah. coba saya lihat. Yang di Apakah 3.3. sesuai dengan yang kami yang kayak contoh membuat program itu tujuan di latar belakangnya harus ada itu. Oh, yang mau dibuat lokalia tuh. Yang mana itu? Nah, gini loh, saya kan di lokalia kemarin, Bu Nuril kan dan teman-teman diajari bagaimana membuat latar belakang itu. Apakah yang dikerjakan teman-teman di LMS itu sama seperti itu? Ada yang iya, ada yang tidak. Kalau saya itu pakai itu. Sama dengan itu. Dan untuk program itu kan harus ada kriterianya. Jadi ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Ada 8 kriteria yang harus ada di program itu. Apakah 8 kriteria program ini termasuk suara anak dan oh itu. Iya sudah masuk juga. Dan itu voice juga. Iya. harapannya itu program ini memang masih belum berjalan. Bukan yang sudah berjalan, akan tetapi program itu adalah yang akan dijalankan selama 1 tahun mendatang. Kalau teman-teman kan kayak gimana bukan, mau kita sih bahas kok gitu loh, kan kita mau merencanakan dan kemarin tuh masih membuat tujuan dan latar belakang. Nah, dari latar belakang ini sebenarnya itu nanti yang akan dijabarkan setiap di programnya. Program ini bukan program yang sekali jalan terus selesai buat harapannya. Tapi harapannya iya program yang 1 tahun dan itu harus ada keterkaitan modul dengan modul yang sudah diajarkan di guru. Menurut saya sudah strike saya program itu. Karena belum terlaksana itu tadi. Apa yang mau saya tampilkan? Yang ditampilkan adalah programnya berarti programnya. tulisan Slide. langkahnya, prosesnya seperti itu. Ya, sebentar saya mengerti. Tak pikir harus menunjukkan ini ada foto, belum di bawahnya ada keterangan. Ini prosesnya. Boten. Saya nggak mau ngomong ya harus karya sesuai gitu. Sanes. Ini rencana pembuatan rencana operasi. Iya, dibuat 9 slide. Poin-poinnya. Ini pemberian. Jadi harus ada mencakup komponen-komponen ini. Itu ada judul, nah latar belakang ini kan sudah dikerjakan kemarin. Nah ini capaian langkah. Nah ini langkah-langkah tindakan yang harus bersifat praktis, spesifik, nyatakan rencana yang jelas. Ini kan harus dipikirkan struktur program dan mitra ini juga harus. Kemarin pertanyaan saya, apakah yang di LMS itu sudah dibuat programnya sesuai standar ini? Sudah, tapi dari segi kesempurnaan jauh. Nah ini harapannya karena ini menjadi 9 slide yang akan dipamerkan ini kan. Oh ini ya Bu ya. Di lokal Ini di lokal berapa ini lokal 6 ini. Oh belum? Itu belum, masih besok akan di. Pak Ijin nanti di LMS ya? Ada kan ya? Ya bisa nggak ya? Dia bisa yang sudah ya. apakah sudah dengan itu dan itu yang coba itu di program Besok berarti dalam saat lokal besok kita itu buat program yang mau kita tampilkan di lokal 7 gitu kan? iya. Oh. Iya, makanya kan saya gemes gitu sama teman-teman yang enggak iso kudu disiapkan. Ya opo katanya persiapkan. Sama teman-teman belum diajarkan, belum dibuat. Enggak bisa bayaran. Ojo sih, ojo rapat dhisik. Enggak bisa. Iya wis, wis. Oh, itu ya berarti ya 8. Sudah enggak usah kalau kemarin Pak Edi juga gimana boleh kalau Pak datang
aja besok. Oh, kekayaan masih dikeluarkan Bapak no. Tapi doain gini, iya, datang. Sudah kesusu teman. Tapi kan kalau teman-teman sudah persiapan ini, saya ini, ya wis, nurut wis. Intinya gitu. Tapi mau bilang gitu itu gimana ya? Dua cuma disiapkan yang harus bagus. Satu programnya yang bikin dan aksi nyata. Lain-lain misalnya itu nanti akan dipersiapkan mau dibawa monggo, cuma itu hanya dekorasi saja. Untuk hiasan saja ya, tapi tetap 2 poin itu. 2 poin itu yang terpenting. Nggak neko-neko sebenarnya. Dan ini sudah saya tuliskan di awal. Saya bukannya tidak memikirkan, ya. tapi Kalau kemarin itu saya dikasih itu kita bingung. Karena yang bikin bingung itu Apalagi teman-teman mau tampil gitu. menjawab. Tampil gitu. Oh, Apa yo Nggak gitu, usah. buatnya menyebar kemana-mana. udah nggak usah melepas sudah. Makanya itu Ya juga, juga berimbas kepada CGD kami gitu. Orang-orang yang mengkoar-koarkan bahkan yuk mengkoar-koarkan tapi itu tidak ada di moderasi, itu yang saya ngeding gitu loh. CGD ki suruh atau coba baru buat gitu. Kita jangan melangkah yang bisa membuat hal-hal membuat CGD menghabiskan banyak waktu dan ternyata itu nggak penting di lokal. Maksud saya begitu. Tapi ya nggak masuk. Teman-teman sukanya hore. Nggak bisa disalahkan juga, CGD-nya juga suka yang hore-hore. Bukan bukan esensi dari esensinya, bukan kontennya yang diperdalam. Mau foto-foto. Ya Allah, kita akhiri dulu ya Bu Nuril, kemudian kita ngobrol hal lain. Ya, terima kasih Bu Nuril, pendampingan ini sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan semua pendampingan dan ini nanti akan saya masukkan ke penilaian ke LMS. Harapannya Bu Nuril untuk semua bukti mohon diupload di LMS. Jika saya nanti tidak bisa melihat itu, saya akan meminta bentuknya dalam file yang nanti akan dikumpulkan di tim. Terima kasih Bu Nuril. Alhamdulillah. terima kasih Sudah mendengar